Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Widya Purnama dengan NIM 190563201057, mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Haji Jamhur Poti SE/MSI. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik dalam pengambilan keputusan. Nah, apa itu konflik? Dari berbagai macam pengertian konflik oleh para ahli, saya mengambil dua pengertian ahli. Yang pertama, menurut Wirawan 2009, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Selanjutnya, oleh ahli yang kedua, menurut Bernstein 1965, konflik merupakan suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik ini mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif maupun negatif dalam interaksi manusia. Selanjutnya, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi yang baik. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna akan menciptakan konflik. Nah, teman-teman, permusuhan dengan konflik itu berbeda. Permusuhan bukanlah konflik karena orang yang terlibat konflik bisa saja tidak memiliki rasa permusuhan. Sebaliknya, orang yang saling bermusuhan bisa saja tidak berada dalam keadaan konflik. Konflik sendiri tidak selalu harus dihindari karena tidak selalu negatif akibatnya. Berbagai konflik yang ringan dan dapat dikendalikan atau dikenal dan ditanggulangi dapat berakibat positif bagi mereka yang terlibat maupun terorganisasi. Kita masuk kepada penyebab terjadinya konflik. Di sini ada 6 poin yang saya buatkan untuk penyebab terjadinya konflik. Yang pertama yaitu perbedaan persepsi, yang kedua egoisme, yang ketiga persaingan, yang keempat kurangnya komunikasi, yang kelima terjadinya diskriminasi, dan yang keenam kebencian. Nah, mari kita bahas satu persatu dari penyebab terjadinya konflik ini. Yang pertama yaitu perbedaan persepsi. Perbedaan pola pandang tentang suatu hal bisa menimbulkan konflik karena masing-masing pribadi tetap bersikukuh dengan persepsinya masing-masing. Konflik ini bisa terselesaikan bila masing-masing pribadi sepakat dengan satu arah, satu tujuan, dan bergabung ke dalam tim untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu keegoisan atau egoisme. Semakin egois atau semakin tinggi tingkat keangkuhan seseorang, maka semakin mudah konflik itu akan timbul dengan orang lain dimanapun dia berada. Selanjutnya persaingan. Nah, sikap bersaing ini sering terjadi di banyaknya manusia gitu. Keinginan untuk lebih dari yang lain, baik berupa kekuasaan, prestasi, atau popularitas, dapat melahirkan persaingan yang selalu memunculkan konflik bila tidak disiasati dengan baik. Penyebab yang keempat yaitu kurangnya komunikasi atau miscommunication. Nah, masalah komunikasi dapat menimbulkan konflik apabila tidak diarahkan dengan baik. Oleh karena itu, agar konflik tidak terjadi, perlu dibangun model komunikasi yang dilandasi oleh rasa saling menghormati di antara semua pihak yang terlibat atau tergabung di dalam suatu kegiatan. Penyebab yang kelima yaitu sering terjadinya diskriminasi. Nah, hal yang bisa menimbulkan konflik karena sikap dan perilaku seseorang terhadap orang lain tidak sama, baik atasan terhadap bawahan ataupun manajer terhadap karyawan. Yang terakhir yaitu kebencian.
Kebencian yang telah muncul sebelum terjadinya konflik akan menyebabkan konflik itu semakin dalam dan berujung dalam pertikaian. Masuk kepada jenis-jenis konflik. Menurut Fahmi dan Irham 2016, ada 5 jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik dalam diri individu, yang kedua konflik antar individu di dalam organisasi yang sama, yang ketiga yaitu konflik antar individu dengan kelompok, yang keempat yaitu konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan yang terakhir kelima konflik antar organisasi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama konflik dalam diri individu. Yang terjadi bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuan yang ia punya. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Nah, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan. Selanjutnya, konflik antara individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, karena biasanya terjadi pertentangan antar kelompok. Dan yang kelima yaitu konflik antar organisasi, yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarah timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, dan jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Nah, tentunya di dalam konflik itu ada solusi untuk menyelesaikannya. Lalu apa-apa saja sih solusi dalam menyelesaikan konflik? Di sini ada 4 poin. Yang pertama, menghindar dari konflik. Yang kedua, meraih keberhasilan dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga, penyelesaian konflik dengan bernegosiasi atau win-win solution. Yang keempat, penyelesaian konflik dengan pertimbangan jangka panjang dan demi kelangsungan tim atau organisasi. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, menghindar dari konflik. Tidak semua konflik yang harus kita selesaikan dengan cara berembuk. Ada kalanya konflik itu akan reda dengan sendirinya. Yang kedua yaitu meraih keberhasilan dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik seperti ini dengan cara menguasai pihak lawan. Teknik ini biasa untuk mendapatkan informasi agar bisa terselesaikan dengan baik. Namun, penyelesaian seperti ini bila posisi kita benar dan kita punya alasan yang lebih kuat dalam mempertahankan persepsi kita. Selanjutnya yang ketiga adalah penyelesaian konflik dengan bernegosiasi atau win-win solution. Penyelesaian konflik seperti ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan, keselarasan, dan hubungan yang baik. Karena menjaga hubungan yang baik itu lebih penting sehingga perlu diciptakan komunikasi yang baik. Yang terakhir yaitu penyelesaian konflik dengan pertimbangan jangka panjang dan demi kelangsungan tim atau organisasi. Bila tugas dan keharmonisan itu sangat penting, maka segera selesaikan konflik dan beri toleransi waktu agar bisa berpikir lebih jernih untuk segera melakukan pembicaraan kembali. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa konflik juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk perseteruan terbuka yang diakibatkan oleh kesalahpahaman atau perbedaan bahasa, pertentangan nilai atau etika keagamaan, tumpang tindih kepentingan ekonomi dan sosial, dan perbedaan pendekatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, teman-teman, mungkin ini saja penjelasan tentang konflik dari saya. Kalau ada salah dan kata saya mohon maaf. Saya Rahmi Widya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.